Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aviana Pramesti dari kelas SPI 6B akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya mengenai Kongres Muslim Indonesia di Yogyakarta, perjalanan organisasi politik Islam di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Latif dan Ibu Martina yang sudah mau membimbing, yang sudah mengajari sampai saat ini untuk kepenulisan seminar sejarah pada semester ini. Banyak sekali kekurangan dalam kepenulisan saya. Semoga dimaklumi karena ya ada berbagai halangan dari segi kondisi saat ini dan dari dalam diri saya sendiri. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai bab 1 pendahuluan, latar belakang. Awalnya Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang membawa kegembiraan bagi bangsa ini. Namun, selain kegembiraan, ada juga pergolakan antara kalangan yang ingin menentukan ideologi bangsa Indonesia. Pergolakan antara kubu yaitu kalangan muslim dan nasionalis. Kaum muslim ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Namun, hal tersebut mendapat tentangan dari kaum nasionalis. Akibat dari gejolak tersebut, perkembangan Islam dari segi politik semakin membesar, disebabkan kekecewaan dari kalangan Islam yang ingin menjadi negara Indonesia menjadi negara khilafah. Dan kekecewaan itu memuncak saat dideklarasikan negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Lalu di balik pertentangan antar partai Islam, ada sedikit yang melegakan hati para nasionalis Islam, yakni mengenai masalah keagamaan, yaitu dibentuknya Kementerian Keagamaan atau Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan pada saat itu. Namun hal itu tidak meredakan konflik ideologi pada masa setelahnya. Setelah dikeluarkan maklumat tentang diperkenalkannya mendirikan partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali, yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi yang didirikan pada tanggal 7 November 1945 lahir sebagai wadah aspirasi umat Islam. Partai Sosialis yang mengkristalkan falsafah hidup Marxis berdiri pada 17 Desember 1945, serta Partai Nasional Indonesia yang mewadahi cara hidup nasionalis atau sekuler, berdiri pada tanggal 26 Januari 1946. Dan ketiga partai ini dapat dikategorikan aliran utama ideologi pada saat itu, yaitu pada masa setelah kemerdekaan. Selanjutnya, umat muslim merasa kalah dalam politik yang menyebabkan mereka merasa senasib. Dikeluarkannya maklumat pemerintah nomor 10 tanggal 3 Oktober 1945 tentang anjuran membentuk partai politik sehingga dapat menjadi wadah seluruh organisasi Islam pada masa itu. Berdirinya partai dari berbagai aliran dapat menjadi wadah politik dari umat Islam yang merasa memiliki kewajiban mengorganisasi kekuatan dalam satu wadah politik tersebut. Jadi umat Islam memiliki kekuatan dan kekuatan itu harus diorganisasikan dalam satu wadah organisasi. Kaum muslimin mulai sadar dengan kedudukan mereka yang tidak menguntungkan daripada kaum sekuler. Faktor melemahnya kaum muslimin karena berdirinya PNI atau Partai Nasionalis Indonesia pada Agustus 1945 yang itu merupakan partai satu-satunya setelah kemerdekaan.
Maka pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 diadakan Muktamar Islam Indonesia di Jogja yang dihadiri hampir semua tokoh berbagai organisasi Islam. Hasil dari muktamar atau kongres. Setelah kemerdekaan itu ada kongres pertama, dan kongres kedua itu pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1949 yang saya teliti. Itu yang saya teliti, kongres kedua. Kembali lagi, pada tanggal 7 dan 8 November diadakan Muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh hampir seluruh tokoh berbagai organisasi Islam. Hasil dari muktamar atau kongres yakni memutuskan untuk mendirikan Masyumi yang merupakan satu-satunya organisasi Partai Muslim Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia. Masyumi terdiri dari dua macam anggota, yakni anggota perseorangan dan organisasi. Organisasi Masyumi terdiri dari dua macam anggota. Oh iya, tadi sudah saya jelaskan. Anggota yang masuk Masyumi adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Islam di Bandung. Persatuan Islam itu organisasi dari Bandung gitu maksudnya. Tahun 1945 dan Al-Irsyad itu organisasi dari Jakarta yang bergabung pada tahun 1950. Berarti Al-Irsyad itu terakhir ya, tidak termasuk. Organisasi daerah menjadi cabang dari Masyumi. Jadi Masyumi mempunyai organisasi cabang yaitu di daerah-daerah. Sehingga hanya dalam kurun waktu selama setahun Masyumi mengungguli PNI yang merupakan Partai Nasional Indonesia pertama yang besar pada saat itu. Kongres Umat Islam pertama digelar pada 1945. Saat itu kongres menghasilkan keputusan bahwa umat Islam dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui Masyumi. Kongres kedua pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1949 untuk meningkatkan persatuan umat Islam dan mengangkat semua lapangan perjuangan umat Islam. Bertempatan di Gedung Seni Sono Yogyakarta. Sebanyak 129 organisasi dari berbagai jenis tingkatan dan dari segenap penjuru tanah air. Jadi di seluruh Indonesia itu seluruh organisasi Islam berkumpul menjadi satu untuk menyerukan pendapat, untuk menyerukan aspirasi mereka dalam satu wadah di Kongres Muslim. Dan sepakat mengambil keputusan yaitu mendirikan badan penghubung, mengkoordinir kerjasama antar organisasi Islam, politik, ekonomi, dan sosial kebudayaan dengan nama Badan Kongres Muslim Indonesia atau BKMI di bawah pimpinan satu sekretariat. Yang kedua, menyatukan organisasi pelajar Islam bernama Pelajar Islam Indonesia atau PII. Yang ketiga, menyatukan organisasi guru Islam dengan nama Persatuan Guru Islam Indonesia atau PGI. Yang keempat, menggabungkan organisasi-organisasi pemuda dalam satu badan yang bernama Dewan Pemuda Islam Indonesia. Yang kelima, hanya ada satu organisasi mahasiswa Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang bercabang di tiap-tiap kota yang ada di sekolah tinggi atau universitas. Lanjut pada panitia kongres. Pasti tentunya kalau ada suatu peristiwa, ada suatu event itu pasti ada panitianya. Panitia kongres itu diketuai oleh Wali Al-Fatah dengan sekretaris jenderal yang bernama Muhammad Saleh Suaidi, seorang pemuda Padang kelahiran Aceh. Di sini peran Muhammad Saleh Suaidi sebagai sekretaris jenderal memiliki peran yang sangat penting dalam kongres dan memimpin beberapa sidang penting. Seperti dalam sambutannya dalam buku Buah Kongres Muslim Indonesia pada
tanggal 20 sampai 25 Desember 1949 pada halaman ke-7. Jadi Suaidi ini memberikan sambutan. Ini karena keterbatasan arsip, saya hanya menemukan beberapa arsip karena ya susah sekali mencari arsip ini karena virus corona. Adalah satu keharusan umat Islam dalam memperjuangkan tuntutan ideologinya, ialah meninggikan sebutan lillahi kalimatillah. Sekurang-kurangnya sama dengan mereka itu dengan lisan dakwah sejajar amal perbuatan. Jadi ini sepenggal pidato dari Muhammad Saleh Suaidi. Akhirul kalam, kami minta maaf akan segala kekecewaan yang terdapat dalam kongres itu. Dan itu sangat mudah dimengerti akan sebab-sebabnya di saat tanah air kita berada dalam suasana pancaroba, di mana suasana gelap gulita bergumpalan awan tebal kehitam-hitaman diterjang suasana cahaya cerah terjang cuaca. Alhamdulillah, kekecewaan dan ketidaksempurnaannya amal yang lalu itu yang sangat dirasakan oleh panitia pusat, menekan dada dan perasaan karena tidak sepenuhnya pengharapan menyebabkan kita belum habis-habisnya bekerja dan beramal, dan barulah puas dan kenyang. Bila kita sudah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai surga, tempat bersuka cita tersisih daripada jilatan api neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga tempat kita menyerah diri dalam kita menjalani tugas perintahnya dan mengamalkan putusan muktamar yang berlangsung di ibu tempat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian. Nah, itu merupakan secuil pidato oleh Sekretaris Jenderal Kongres Muslim Indonesia yang kedua, yaitu oleh Muhammad Saleh Suaidi. Selanjutnya, pasti sebuah kongres itu memerlukan banyak biaya. Kongres Muslim tentu membutuhkan banyak dana untuk berlangsungnya kelancaran jalannya proses kongres. Oleh karena itu, panitia meminta bantuan kepada beberapa keraton, termasuk Keraton Mangkunegaran yang saya temukan arsipnya di Mangkunegaran. Hal ini menjadi menarik antara organisasi politik Islam Indonesia dan hubungannya dengan keraton. Lalu, bagaimana hubungannya antara Kongres Muslim Indonesia yang sangat hubungannya dengan politik Islam pada masa itu dan meminta bantuan kepada keraton? Menurut saya itu menarik untuk saya teliti. Lalu, terakhir, dalam latar belakang, tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana perjalanan umat Islam di Indonesia setelah masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Terdapat kekecewaan yang dirasakan oleh umat muslim kepada kaum nasionalis. Hal ini menggerakkan para cendekiawan muslim untuk tetap menyuarakan aspirasinya. Maka untuk mengorganisasi masyarakat muslim yang tidak sedikit jumlahnya, terbentuklah organisasi muslim di berbagai daerah yang memiliki aliran berbeda-beda. Organisasi muslim tersebut disatukan dalam Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam pada masa itu, bersama dengan PNI, yaitu PNI itu berisi kaum nasionalis sekuler. Kongres diadakan untuk menampung seluruh aspirasi kaum muslim Indonesia demi memperoleh harmonisasi di kalangan umat Islam. Ya, itu merupakan latar belakang dari saya yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Jadi setelah dipaparkan latar belakang yang di atas, yang sebelumnya saya membahas latar belakang, Kongres Muslim Indonesia pada tanggal 20 Desember 1949 memang
Saat itu kondisi umat muslim Indonesia itu mengalami berbagai pergolakan dan perbedaan pendapat. Oleh karena itu diadakan kongres yang merupakan wadah besar agar tersampainya aspirasi umat muslim untuk menyampaikan aspirasi dan mempererat tali silaturahmi antara umat muslim. Maka saya merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah tujuan diadakan Kongres Muslim pada tahun 1949? Yang kedua, apa hubungan antara Mangkunegaran dan Kongres Muslim sehingga meminta bantuan? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara Kongres Muslim Indonesia dengan organisasi politik pada masa itu, dan bagaimana jalannya dinamika Kongres Muslim Indonesia pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup. Tentu dalam proses penulisan sejarah itu ruang lingkup itu perlu, karena agar penulis sejarah itu tidak melenceng dari apa yang seharusnya ditulis oleh sejarawan. Tulisan ini terfokus pada peristiwa Kongres Muslim Indonesia di Yogyakarta. Jadi setting tempatnya di Yogyakarta. Berbagai permasalahan yang diselesaikan pada Kongres yang terdiri dari berbagai organisasi Islam. Dibatasi kurun waktu 1945 sampai 1949. Jadi periodisasi waktunya dari 1945 sampai 1949. Karena pada masa setelah kemerdekaan, umat Islam merasa kalah suara dengan kaum nasionalis, sehingga muncullah perlawanan agar suara kaum nasionalis didengarkan. Awalnya tahun 1945 sudah diadakan muktamar pertama, lalu diadakan lagi muktamar Kongres kedua yang dihadiri organisasi Muslim seluruh Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 25 Desember 1949. Bertempatan di Yogyakarta karena juga kongres sebelumnya itu juga berada di Yogyakarta, dan Yogyakarta menjadi tempat para pelajar, kota pelajar, dan terkenal dengan pendidikannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana kondisi setelah kemerdekaan yang banyak sekali peristiwa yang terjadi, khususnya pada penelitian ini yaitu tentang organisasi politik Muslim khususnya. Banyak pergolakan dan permasalahan yang dihadapi umat Islam pada waktu itu, sehingga diadakan kongres untuk memberikan wadah bagi umat Islam. Dan demi tercapainya harmonisasi organisasi politik era 1945 sampai 1949. Kongres Muslim Indonesia bukan hanya sekali diadakan. Yang pertama diadakan pada tahun 1945, kemudian diadakan lagi pada 1949. Namun, organisasi Islam dibungkam suaranya pada masa Orde Baru. Jadi, kongres ini diadakan pada era Soekarno dan dibungkam atau suaranya dibungkam pada masa Orde Baru. Jadi Kongres Muslim itu setelah kemerdekaan itu ada kongres, terus pada masa Soekarno itu ada kongres, jadi pada tahun 49 itu ada kongres. Namun pada masa Orde Baru pemerintahan Soeharto itu tidak ada kongres karena suaranya dibungkam. Baru setelah masa Orde Baru kongres diadakan lagi, tapi saya penelitiannya belum sampai ranah itu. Lah, penelitian ini memberi wawasan bahwa umat Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, memiliki sejarah dan pergolakan yang menarik untuk diteliti. Menjadi agama mayoritas di suatu negara menimbulkan beberapa perbedaan, dan akhirnya tercapai organisasi Islam yang menganut berbagai aliran. Tokoh setiap organisasi pun berbeda-beda.
Akibat dari perbedaan dan pergolakan tersebut, penelitian ini berusaha menyajikan bagaimana organisasi Muslim yang berbeda aliran bisa berjalan dengan harmonis tanpa ada rasa benci atau satu dengan yang lain. Jadi agar semua organisasi Muslim di Indonesia pada masa itu berada dalam wadah kerukunan. Jadi agar tidak terpecah belah walaupun memiliki mazhab atau aliran yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Pada bagian kerangka konseptual dalam penulisan sejarah, sebagai penulis sejarah harus memiliki kerangka. Jadi harus memiliki konsep. Guna mempermudah pembaca dalam memahami apa yang akan dituliskan dari segi tema maupun isi. Seperti halnya kita menyikapi dalam konteks pengertian sejarah. Sejarah merupakan ilmu, bukan metodologi atau roman. Pada ilmu sejarah kita diharuskan untuk mengetahui sumber sejarah dari apa yang akan kita teliti dan melakukan kajian serta penelitian terhadapnya. Sehingga muncul satu permasalahan untuk dijawab menjadi sebuah tulisan. Pencarian sumber dapat dilakukan melalui telaah kembali terhadap tema yang akan kita ambil. Sehingga tidak salah dalam mencari arsip yang sudah ada. Jadi kita dalam meneliti itu mengetahui topik yang akan kita bahas dan kita akan mencari sumber agar kita mencari sumber itu tidak salah gitu maksudnya. Kongres Muslim Indonesia adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan, diikuti oleh organisasi politik Islam seluruh Indonesia. Dapat diketahui bahwa setelah kemerdekaan kaum muslim tidak mendapat hak yang sebanding dengan kaum sekuler. Maka dari itu kaum muslim cendekiawan mengorganisir kaum muslim lainnya untuk mendirikan partai Islam pada masa itu. Masyumi yang merupakan satu-satunya organisasi muslim pada masa itu, seluruh aspirasi umat muslim ditampung pada Masyumi. Dan partai politik adalah kelompok otonom dari warga negara yang memiliki keinginan memadu pengawasan pada kekuasaan pemerintah. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Tentu kita dalam berbicara mengenai politik itu sangat pelik sekali ya. Dan di balik adanya kongres pasti ada tujuan-tujuan politis di belakangnya. Dan ini akan saya teliti. Tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Penulis sejarah harus memiliki tinjauan pustaka untuk acuan dalam penulisannya. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk membantu penulis dalam tulisannya. Dalam penulis terdapat beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan acuan dalam penulis, diantaranya buku, skripsi, jurnal, arsip yang memiliki tema yang sama, sehingga tulisannya bisa aktual dan mendekati sempurna. Di sini saya jujur saja mengalami kesulitan dalam mencari tinjauan pustaka. Dan sebenarnya sudah diberitahu oleh beliau Bapak Latif. Namun dengan keterbatasan saya dan keterbatasan arsip-arsip, keterbatasan data, jadi saya hanya menyantumkan ini karena kemarin saya juga sempat drop. Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran tentang organisasi politik gitu. Mangkunegaran apa sih?